السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap detik usia yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kecil maupun besar yang kita lakukan. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan satu rangkaian ibadah yang mana di antara sifat yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin muttaqin adalah intiqal minal ibadah ilal ibadah. Berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Maka bohong seseorang ketika dia bisa bangun pagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena perintah tuannya yang akan memberikan sedikit dunia kepadanya. Tapi alhamdulillah kita bangun berdasarkan perintah siapa? Perintah Allah. Dan ungkapan yang kita ucapkan ketika pertama kali bangun, dan ini juga yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Dan ini mahal. Nikmat hidup. Yang mana apabila seseorang masih diberikan oleh Allah tabaraka wa taala tambahan usia seberapa besar pun dosa yang dia lakukan sebelumnya, ketika Allah masih memberikan kepada dia tambahan usia, artinya apa? Allah masih membukakan kepada dia pintu untuk bertaubat. Seorang istri yang bersalah kepada suaminya kemarin, sekarang Allah masih bukakan kepada dia tempat untuk kesempatan hidup. Artinya peluang untuk dia meminta maaf masih ada. Dan begitu seterusnya. Dan betapa banyak Allah tabaraka wa ta'ala sudah memberikan kepada kita kesempatan. Dan dalam setiap kesempatan tersebut mestinya kita memanfaatkan setiap tambahan waktu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah sampaikan kepada manusia terbaik, yang mana usia beliau 63 tahun. 63 tahun beliau habiskan semua untuk dakwah. Untuk dakwah. Makanya keliru ketika kita mengajarkan anak kita, atau kalau misalkan masih ada di kepala anak-anak kita, kalau ditanya kepada anak-anak kita itu, berapa lama Rasul SAW berdakwah di kota Mekah? Kebanyakan ini anak ketika SD, SMP dan pondok pun, kita akan menjawab bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah itu 13 tahun. Ini keliru. Berarti kalau Rasul berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun, Allah memberikan usia kepada beliau 63 tahun. 63 dikurangi 23 tahun, sekarang pertanyaannya 40 tahun kemana? Ini keliru. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah setelah turun wahyu 13 tahun di Mekah, iya. Tapi kalau pertanyaannya umum, berapa lama Rasul alaihi salatu wasallam berdakwah di kota Mekah? Jawabannya adalah 53 tahun.
Malu datangnya ke Ustaz. Nak baru lo kau. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita kembali lihat sirah. Orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar mereka, kalau sekiranya ditanyakan kepada mereka siapakah orang yang bisa memutuskan permasalahan kami dengan adil, mereka semua akan sepakat mengatakan Muhammad. Dan bahkan Rasulullah SAW diberikan satu gelar yang belum didapatkan oleh orang-orang sebelumnya, yang mana gelar tersebut adalah Al-Amin. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Mubarak. Kata beliau, ta'allamtul adab selama berapa lama? 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma, dan saya mempelajari ilmu itu 20 tahun. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah Allah persiapkan untuk dakwah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai usia beliau 40 tahun beliau berdakwah dengan adab dan akhlak. Ini terkadang yang kita luputkan. Jauh sebelum qala Allah wa qala Rasul, maka dakwah pertama yang dilakoni oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah berdakwah dengan adab dan akhlak. Dan setelah 53 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, masih sedikit orang yang menerima dakwahnya, Pak. Makanya ini pelajaran bagi kami sebagai orang yang disebut oleh orang lain sebagai dai, ya, sebagai ustadz, dan juga sebagai kita semua sebagai orang muslim. Ini pekerjaannya berdakwah. Dakwahlah dengan adab dan akhlak. Kalau setelah kita beradab, berakhlak, kalau masih juga ditolak oleh orang lain, itu adalah sunnatullah. Tapi jangan sampai orang benci dengan Islam ini bukan karena ajaran Islamnya, tapi karena sikap seorang muslim yang tidak mencerminkan seperti apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Islam agama yang mengajarkan kepada kita kalau kita khilaf ada adabnya. Seseorang yang ketika dia tidak mempelajari adab khilafnya, Pak. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita menjadi orang-orang yang terus mencari tahu apa saja amal-amal ibadah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kemarin kan tadi malam sudah kita sampaikan. Syahadat kita itu sudah terkandung asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana ada visi, di sana ada misi, Pak. Visi itu apa? Tujuan. Misi cara untuk mencapai tujuan. Nah, kalau tujuan sudah jelas, yaitu mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka caranya bagaimana? Adalah dengan meniru seperti apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, was-sahabah wat-tabi'in wa atba'it tabi'in. Enggak sulit, Pak. Kita memang sudah jauh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kayak terkadang di akhir zaman ini kita lihat ada orang-orang yang mohon maaf dalam permasalahan zikir saja mereka tidak bangga dengan zikir yang pernah diajarkan oleh mulut manusia terbaik. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih bangga dengan zikir yang diajarkan oleh syekh mereka, oleh kiai mereka, oleh siapa? Oleh guru-guru mereka, yang mana guru mereka itu bukan nabi, Pak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, tidak ada yang luput. Kalau kita ingin mencari tahu apa saja zikir yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam sampai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ada, Pak. Tak perlu mungkin kita dengan wirid-wirid yang diajarkan oleh guru kita, oleh kiai kita, tapi belajarlah dari mulut manusia terbaik zikir yang pernah dilafazkan oleh siapa? Oleh para nabi dan para rasul, dan terutama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka oleh sebab itu menjadilah orang-orang yang terus mencari ilmu. Sekarang gini, kalau misalkan dia pergi rumah senang ya, Pak. Tapi ketika dia mendapatkan satu ilmu tidak ada kebahagiaan. Padahal Imam Ahmad mengatakan seseorang itu dia lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kepada makan dan minum. Kenapa? Karena Imam Ahmad itu bahkan menghitung makan dan minum seseorang itu 2 kali dalam satu hari. Kalau orang makan 4 kali, Pak, 5 kali, 6 kali. Kata Imam Ahmad, al-ilmu ahwat, lebih mereka butuhkan dibandingkan apa? Dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum itu mungkin mereka butuhkan sekali 2 kali, anggap 3 kali.
tapi ilmu akan mereka butuhkan dalam setiap pertambahan hirup nafas yang mereka hirup, setiap aktivitas yang mereka lakukan. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan menyampaikan kalau tadi malam berhubungan dengan bagaimana seseorang itu dia berbaik sangka kepada Allah. Karena memang husnuzan dibagi oleh para ulama secara garis besar itu adalah husnuzan bil khaliq, kemudian yang kedua adalah husnuzan bil makhluk. Berbaik sangka kepada sang khalik, siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada makhluk, siapa dia, manusia. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, yang mana ada satu hadis dari Imam Ibnu Majah, sekalipun ada beberapa ulama yang mengatakan lafaznya ini masyhur ya, tapi juga dikuatkan nanti oleh hadis, dikuatkan oleh Imam Bukhari, disampaikan oleh siapa? Oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam situs beliau. Ya, hadisnya seperti ini. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ada kata-kata ya hampir sama. Betapa banyak orang yang berpuasa tidaklah mereka dapatkan dari puasa tersebut hanya sekedar lapar saja. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang melaksanakan salat tapi tidak ada yang mereka dapatkan dari salat tersebut kecuali hanya sekedar begadang saja. Artinya apa? Pahala puasa mereka, pahala salat mereka itu dihabiskan oleh amal-amal yang nanti bisa menghabiskan semua itu. Makanya ada satu ungkapan yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah. Masih ada juga ulama yang mengatakan ini perselisihkan, di maknanya sahih. Iza sumta, apabila engkau puasa, falyasum basarak, maka puasakan juga matamu. Samak, puasakan juga telingamu. Artinya apa? Seseorang ketika dia sudah berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi banyak di antara anggota tubuh dia itu yang harus dia puasakan. Salah satunya adalah apa? Mulutnya. Karena Islam kan memberi aturan, Pak. Dan simpel sekali sebenarnya ketika aturan dalam menggunakan mulut ini simpel. Sesuatu yang masuk ke dalam mulut, syaratnya Pak. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dua cuma. Wahai manusia, makanlah segala apa yang ada di permukaan bumi ini dengan syarat halal lagi thayyib. Dia masuk. Lah dua saja masih banyak orang yang melanggar, Pak. Yang keluar apa syaratnya? Yang masuk dua. Halal lagi baik. Yang keluar? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau dah habis jari saya dah habis. Cik tangan ini. Dan salah satu yang merusak pahala puasa seseorang itu adalah segala sesuatu yang buruk yang keluar dari mulutnya. Salah satunya adalah ghibah. Ghibah. Tapi kita tidak akan berbicara tentang ghibah. Kita akan berbicara tentang pintu masuk ghibah. Pintu masuknya ada. Ghibah itu tidak serta-merta langsung orang menghibah, Pak. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh ittaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah segala bentuk perkara buruk sangka. Jauhilah kebanyakan dari buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Kenapa? Karena memang kebanyakan dari buruk sangka itu adalah dosa. Apa dosa selanjutnya ketika seseorang itu sudah buruk sangka? Wala tajassasu, tajassus, Pak. Tajassus itu kalau bahasa anak muda sekarang itu over kepo. Keingintahuan berlebihan tentang kehidupan seseorang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Seseorang ketika dia sudah berburuk sangka, maka dosa pertama itu yang akan mengalir setelahnya itu namanya tajassus.
Yang kedua, setelah tajassus dia akan menghibah orang yang diburuk sangkakannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah tanya, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Itu dikatakan fakarihtumu, maka semua orang pasti benci. Oleh sebab itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah sesungguhnya Maha penerima taubat seorang hamba. Dan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu tidak banyak dalam Al-Qur'an, Pak. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, dalam kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, itu sekitar 90 atau 89. Sudah pernah kita sampaikan. Diawali dengan Al-Baqarah ayat 104, kemudian diakhiri dengan At-Tahrim ayat 8. Makanya nanti di juz 29 dan 30 tidak ada lagi ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. 29 30 tidak ada lagi. Ini sedikit, sekitar 89 atau 90. 89 kalau tidak di surat At-Talaq itu kan ya ayyuhan nabi. Tapi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memasukkan ini panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan seseorang muslim itu mereka berdosa karena apa? Karena pikiran mereka. Salah satunya apa? Berburuk sangka. Salah satu ungkapan Arab mengatakan ahsin zannak takun as'adan nas. Perbaiki persangkaanmu maka engkau akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa kita tidak bahagia? Karena buruk sangka, tidak positive thinking. Ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita misalkan ada perubahan hidup di dalam dirinya, kemudian kita penasaran. Ketika penasaran kemudian kita buruk sangka. Perasaan hari Senin biasa-biasa saya duitnya. Masih punya motor. Kok tiba-tiba hari Selasa lado sotornya. Perasaan tak dulu yang bertambah dari kehidupannya. Aku jangan-jangan. Aku sudah tiba. Mulai kita mencari tahu, mengungkit-ungkit menjadi orang yang over kepo. Tersonak mudanya kepo ya. Tapi ini sudah over. Apa dosa selanjutnya? Ghibah. Yang sebelumnya cuma awak saja yang berdosa, Pak. Kemudian ketika itu awak sampaikan ke tetangga sebelah lagi kan. Ada cerita jangan cerita-cerituan ke orang tak? Si fulan kau model ko. Perasaan biasa saja. Buruk sangka kita itu kita bawakan kepada orang lain. Kayak virus menyebar kepada siapa? Kepada orang lain. Sebab orang lain nak kecil lebih kau jangan kecilin ke orang tak? Dia gara-gara jangan kecil-kecilin ke orang lah satu kampung tahu dia Pak. Dan di dalam Islam seseorang itu bahkan cara berfikir dia itu diatur. Tidak boleh seseorang dia berburuk sangka kepada siapa? Kepada saudaranya. Bahkan coba kita lihat kalau kita berada di posisi Talhah ibnu Abdullah ibnu Auf rahimahullah ta'ala. Jadi Talhah ini dia punya istri. Istrinya mengatakan tidaklah aku melihat orang yang paling jelek akhlaknya di permukaan bumi ini kecuali siapa? Kecuali sahabatmu. Orang yang paling jelek akhlaknya di permukaan bumi ini siapa? Sahabatmu, kata istri Talhah. Talhah mengatakan, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kata istrinya, aku melihat teman-temanmu itu ketika kita dalam kondisi lapang, mereka datang semuanya. Pas sedang berpiti ada kawan. Dan coba lihat di saat kita dalam kondisi sulit, tidak ada satupun di antara sahabatmu tersebut yang datang untuk membantu kita. Awak kalau di posisinya mungkin akan mengatakan hal yang sama tuh, Pak. Sedang banyak pitia, rami kawan nak. Pas sedang sulit, ditelepon cik-cik, tak ada yang mangkik dah, Pak. Pas sedang berpiti, rami tiba. Pas sedang tak berpiti, tak ada kawan. Telepon di WA, dihubungi, tak ada satu pun HP-nya yang aktif dah. Mungkin kita akan mengatakan sama dengan siapa? Dengan istri Talhah. Lalu Talhah ketika dia mendengar istrinya mengatakan bahwasanya sahabatnya adalah orang yang terburuk di permukaan bumi ini, maka Talhah mengatakan tidak, justru sahabatku itu adalah orang yang terbaik dan memiliki akhlak yang mulia. Pak ambil kesimpulan itu, Pak. Kecik orang rumahnya yang paling buruk akhlaknya. Kecik Talhah, tidak, sahabatku itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan yang mereka adalah orang-orang terbaik di sekitarku. Apa kata Talhah? Dia rubah cara berfikirnya. Dia katakan, sahabatku itu mereka datang di saat kondisi kita kuat, ekonomi kita kuat.
Karena mereka tahu kita bisa membantunya. Dan mereka tidak mau datang di saat kondisi ekonomi kita itu lemah. Kenapa? Karena mereka tidak mau merepotkan kita. Simpel ya. Pas sedang berpitinya datang, kenapa? Karena memang sahabatku itu tahu kita dalam kondisi kuat, bisa membantu mereka. Tapi di saat kondisi ekonomi kita lemah, mereka tidak mau datang kepada kita karena mereka takut akan merepotkan kita. Apa kata Talha kepada istrinya? Ahsin zannak, perbaiki persangkaanmu, takun as'adan nas, engkau akan menjadi orang yang paling bahagia. Bapak kurang bahagia karena kita buruk sangka mungkin. Kita sibuk mengurusi urusan orang lain, sibuk mencari tahu si fulan, si alan, dan kehidupan kita tidak apa? Tidak kita urus, Pak. Dalam salah satu cerita yang masyhur ya, sebutkan dalam kitab para ulama, kita tahu Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang memerintah setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika beliau memerintah itu ada salah seorang sahabat juga yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab untuk memimpin Hamas. Hamas itu kalau tidak salah masih ada nama tempatnya Hamas sekarang, itu di daerah Suriah. Ditunjuklah salah seorang sahabat yang bernama Sa'id ibnu Amir al-Jumahi. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang diminta untuk apa? Untuk menjadi gubernur memerintah di Hamas. Di Sa'id ini ketika dia dijadikan pemimpin di Hamas oleh Umar bin Khattab, dia tolak, Pak. Coba cari saja orang lain. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Dia marah, kalian memberikan kepemimpinan kepadaku tetapi kalian tidak mau untuk membantuku. Maka di saat mendengar Umar bin Khattab itu marah, Sa'id ibnu Amir itu dia mengatakan, baiklah, aku akan menjadi apa? Gubernur di Hamas. Kemudian ketika dia menjadi gubernur di Hamas ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia menjadi pemimpin yang miskin. Pemimpin miskin. Sampai suatu ketika ada satu utusan yang datang menemui Umar bin Khattab membawa nama-nama yang akan diberikan santunan dari Baitul Mal. Dan ternyata di antara nama tersebut ada nama siapa? Sa'id ibnu Amir. Terbayang dah Pak Gubernur dapat BLT, Pak. Terbayang dah Pak Gubernur dapat PKH. Dan ketika nama-nama tersebut sampai di tangan Umar bin Khattab, ketika itu dilihat ada orang-orang yang akan diberikan santunan, ada nama Sa'id ibnu Amir. Dia mengatakan, siapa Sa'id ibnu Amir ini? Utusan tersebut mengatakan, itu adalah gubernur yang engkau minta untuk memimpin Hamas. Maka Umar bin Khattab ketika itu dia menangis, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Ada nama gubernurnya di sana. Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab mengirim 1000 dinar untuk keperluan siapa? Keperluan Sa'id ibnu Amir. 1000 dinar itu kalau kita hitung gini, 1 dinar itu sampai gram, sampai juta ya Pak. 1000 lah, sampai miliar. Mendadak kaya nih Pak. Mana lama mendadak kaya, mendadak miskin, Pak? Mana lama mendadak kaya atau mendadak miskin? Mendadak kaya, semua orang akan mengatakan seperti itu. Ijma' kita ya, sepakat ya. Sepakat kita kan. Dan ketika uang tersebut sampai di tangan Sa'id ibnu Amir, sampai dibawa oleh utusan itu, ketika dia buka kan 1000 dinar itu tidak banyak itu. Kenapa? Dia hanya berbentuk emas. Ketika sampai di tangan Sa'id ibnu Amir, dia mengucapkan dengan suara yang keras dan itu didengar oleh istrinya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika istrinya mendengar, dia mengatakan, apa musibah yang menimpa wahai suamiku? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Dijawab oleh Sa'id, tidak, bahkan ini jauh lebih besar daripada meninggalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian istrinya kaget. Apa musibah yang jauh lebih besar daripada meninggalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Kemudian suaminya mengatakan, Umar telah memasukkan dunia yang akan menghancurkan akhirat kita. Umar telah memasukkan dunia ke dalam rumah kita yang akan menghancurkan akhirat kita. Umar memberikan itu kan untuk supaya nanti jangan sampai Sa'id ibnu Amir ini dia menjadi apa?
Jadi orang yang kesusahan disantuni dari Baitul Mal. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu-ibu di posisi suaminya Said, Mbak Abu, compaan biti itu tuh, tiba-tiba mendadak kaya nih Pak. Kemudian ketika istrinya tahu, Sa'id ibnu Amir ini tahu istrinya bahwa yang dibawa itu, yang disebutkan innalillahi tadi itu karena uang. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, kau adalah pemimpin di rumah ini, maka silakan apa yang kau inginkan dari uang ini silakan. Mungkin kalau mungkin kira rumah awak kan, enggak, biasalah kalau bara tahu nak lamu miskin kan, sekali-sekali kayu pun enggak ada. Tapi tidak Bapak Ibu, istrinya mengatakan engkau adalah pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Silakan sekarang apa yang kau kehendaki dari uang tersebut aku akan mengikut kepadamu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, uang yang 1000 dinar itu kembali dibagi-bagikan oleh siapa? Oleh Sa'id ibnu Amir kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Kembali dia hidup seperti biasa. Lah modeko pemimpin Pak, masih dikadukan oleh rakyatnya kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ada 4 persangkaan buruk mereka terhadap siapa? Terhadap Sa'id. Jadi ketika Umar bin Khattab berkunjung ke kota Hamas tersebut, langsung rakyatnya ramai-ramai datang kemudian mengadukan apa yang dikeluhkan oleh mereka. Mereka mengatakan, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ada 4 hal sebenarnya yang kami keluhkan terhadap kepemimpinan siapa? Sa'id ibnu Amir. Padahal memang kepemimpinan dulu itu beda aja kini Pak. Kini mungkin oknum ya. Kalau dulu itu kan memimpin adalah melayani, memimpin adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang ini tidak kita sebut semuanya oknum. Ada sebagian oknum itu yang memimpin adalah mengurusi rakyat. Memimpin adalah mengurusi rakyat, ya kuri-kuri rakyat aja Pak. Kuri-kuri rakyat. Oknum. Tapi tidak di zaman dahulu. Memimpin itu adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa'id ibnu Amir menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk memimpin rakyatnya. Dan ketika dia sudah menjadi pemimpin yang adil, masih ada rakyatnya yang mengadukan tindakan dia tersebut, yang ada 4 hal yang dianggap oleh rakyat itu adalah sesuatu yang keliru. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, jangan sampai apa yang disampaikan oleh rakyat ini terpengaruh Umar bin Khattab oleh apa yang mereka sampaikan. Maka Umar bin Khattab memanggil rakyatnya, kemudian memanggil Sa'id. Ini tabayun Pak. Tak langsung dah. Tabayun kau pakai telinga kanan, pakai telinga kiri, pikiran jo tak, renungi jo hati, baru keluarkan dengan mulut. Itu tabayun namanya itu. Kalau ada orang cek berita dari telinga kanan, langsung di batuan orang mereka cocok dia cek telinga saja Pak. Tak perlunya telinga dua tu. Cik je ni pakainya kan. Maka ketika itu Umar bin Khattab, dia datang ke Sa'id, ini rakyat. Dikatakan, apa saja keluhan kalian terhadap Sa'id ini di masa pemerintahan dia? Apa kata rakyat tersebut? Yang pertama, wahai Amirul Mukminin, Sa'id ibnu Amir ini la ya'ti ilaina illa ba'da tulu'is syams. Dia hanya buka pelayanan itu setelah ba'da tulu'is syams. Ya kira-kira jam 7 jam 8. Kalau dulu memimpin itu 24 jam. Hari keluhkan Umar Sa'id ibnu Amir kok buka pelayanan itu, datang melayani rakyat itu hanya setelah tulu'is syams. Lalu ditanya oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab di hadapan rakyat tersebut, kenapa engkau datang melayani rakyat itu ba'da tulu'is syams? Dijawab oleh Sa'id ibnu Amir, wahai Amirul Mukminin, di rumahku itu tidak ada pembantu. Tak ada pembantu. Dan aku memiliki anak, memiliki istri. Maka akulah yang menyiapkan adonan roti untuk mereka, menyiapkan segala kebutuhan mereka pada hari tersebut. Dan ketika kebutuhan tersebut sudah selesai, barulah aku melayani rakyat. Aku penting tabayun. Dan ketika mendengar itu, rakyat sudah mulai rela dia. Karena mereka tidak tahu sebelumnya. Hanya mengandalkan apa? Buruk sangka saja. Kemudian yang kedua, apalagi keluhan kalian? Yang pertama sudah dijawab. Apa kata rakyat tersebut? Sa'id ibnu Amir ini menutup pelayanannya ketika waktu maghrib sudah masuk. Ini sudah maghrib, dia nak ada buka pelayanan, nak ada melayani rakyat. Kenapa? Karena memimpin dulu itu 24 jam.
Bahkan Umar bin Khattab dia tidak tidur di kota Madinah tersebut sebelum memastikan kondisi masyarakat yang ada di Madinah itu dalam kondisi yang kenyang, dalam kondisi yang yang sejahtera. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Sa'id, kenapa engkau itu menutup pelayanan ketika sudah masuk waktu malam? Lalu dijawab oleh Sa'id, wahai Amirul Mukminin, pada siang hari adalah waktu aku untuk melayani rakyat, tapi izinkan aku pada malam hari adalah waktu aku untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terjawab? Terjawab. Kemudian yang ketiga, apa lagi yang kalian keluhkan? Dua sudah dijawab. Yang ketiga apa? Kata rakyatnya, Sa'id ibnu Amir ini, wahai Amirul Mukminin, dalam sebulan dia ambilnya jatah libur sehari. Ada jatah liburnya sehari. Jadi ada dalam sebulan itu libur sehari, memang dari pagi sampai sore itu tidak melayani rakyat. Lalu ketika itu Umar bin Khattab menanyakan hal ini, kenapa engkau mengambil jatah libur pula dalam satu bulan itu, satu hari? Lalu dijawab oleh Sa'id ibnu Amir, wahai Amirul Mukminin, satu hari dalam sebulan itu adalah waktuku untuk mencuci bajuku satu-satunya, mencuci baju keluargaku dan anak-anakku. Saking miskinnya punya baju cieknya, Pak. Itu waktu dia untuk mencuci baju dia sendiri. Cuci pagi, kemudian ditunggu kering. Nanti kalau masih ada waktu sebelum masuk waktu maghrib itu, ketika pakaiannya sudah selesai kering, baru dia melayani rakyat. Tidak terjawab? Terjawab. Ini kita bayun. Kemudian yang keempat, ini yang ketika Anda baca kisah ini Anda agak tertawa sebenarnya. Tapi ketika mengetahui apa sebab ini terjadi, justru kita akan merenung, Pak. Apalagi hal keempat yang kalian keluhkan, kata siapa? Kata Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, Sa'id ibnu Amir ketika dia melakukan pelayanannya cok pingsan. Layani rakyat sejam pingsan gitu ya. Layani pingsan. Cok pingsan. Berbuka pelayanan sebentar pingsan kali. Lalu ditanya oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin, wahai Sa'id ibnu Amir, kenapa engkau pingsan di saat melakukan pelayanan kepada masyarakat? Dijawab oleh Sa'id ibnu Amir, wahai Amirul Mukminin, aku pingsan karena aku teringat dengan kisah siapa? Khubayb ibnu Adi. Kita tahu Khubayb, salah seorang utusan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Yang mana dia disiksa oleh keluarga siapa? Kalau tidak salah keluarga Haris ibnu Amir juga. Kenapa disiksa? Ketika dia jadi budak, kemudian terdengar beritanya oleh Haris ini dan keluarganya, maka dia berniat untuk membeli Khubayb. Kenapa? Karena bapak dari Haris ini kalau tidak salah dibunuh oleh siapa? Oleh Khubayb ibnu Adi al-Ansari. Jadi mereka dibeli, Khubayb ini dibeli untuk apa? Untuk disiksa. Yang diceritakan Khubayb ibnu Adi itu sebelum dia itu meninggal di tiang salib, dia minta salat 2 rakaat sebelumnya. Sampai dia mengatakan, kalaulah bukan mereka akan mengatakan Khubayb ini takut mati, maka sungguh akan aku panjangkan salatku. Disiksa di tiang salib, yang mana ketika disiksa tersebut dia dalam kondisi reda saja biasa. Kemudian ada salah satu pemuka Quraisy ini mengatakan, wahai Khubayb, mau ndak engkau menggantikan posisimu dengan Muhammad? Ketika mendengar nama Nabi Muhammad itu bergetar tiang salib itu, kemudian dia katakan, aku berada di rumahku dalam kondisi baik-baik saja bersama anak dan istriku, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di jalan tertusuk duri saja aku tidak reda. Cintaan Khubayb. Kapan inilah yang membuat sampai ketika itu Sa'id ibnu Amir melihat sampai detik-detik nafas terakhir itu keluar dari siapa? Dari jasadnya si Khubayb, Sa'id ibnu Amir melihat, Pak. Karena memang ketika itu dia masih dalam kondisi kafir. Makanya yang menjadi sebab masuk Islamnya Sa'id ibnu Amir ini nanti adalah siapa? Khubayb ibnu Adi al-Ansari. Dia teringat itu. Kenapa dia tidak bisa bantu? Sekarang pertanyaannya, Mbak Ala kan bantu, Pak. Dia masih dalam kondisi kafir. Dan dia melihat bagaimana keteguhan Khubayb. Setiap dia teringat dengan Khubayb, pingsannya, Pak. Maka keempat pertanyaan ini sudah dijawab oleh Sa'id ibnu Amir. Ketika itu rakyatnya sudah mulai tenang. Ternyata pemimpin yang mereka buruk sangkakan selama ini adalah pemimpin yang adil. Penting tabayun. Dan tabayun hanya sekedar kepada siapa? Mohon maaf ya, Pak. Kalau ustaz akan fitnah, tabayun lalu. Hati-hati kok. Tapi kalau ustaz orang lain kena tidak sepakat dengan kita, oh iya itu perangainya itu. Ya hati-hati.
Islam sudah menunjukkan bagaimana seseorang itu dia cara berpikir, menggunakan pikirannya, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Maka jangan sampai mulut ini menjadi sesuatu yang akan memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Betapa banyak orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu apa? Karena mulutnya. Kita juga tahu dalam peristiwa hadis al-ifki, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sudah tahu kita ceritanya, diceritakan dalam hadis ifki itu ketika Ibunda Aisyah dituduh berzina dengan siapa? Safwan ibnu Mu'attal. Kita tahu cerita ringkasnya, mana Ibunda Aisyah tertinggal dari pasukan kaum muslimin karena memang Rasulullah SAW ketika dia akan keluar, dia akan mengundi siapa istrinya akan berangkat. Ketika itu terpilih Ibunda Aisyah. Ketika dekat dengan kota Madinah, ketika itu Ibunda Aisyah keluar dari tendanya karena memang istri Nabi itu diletakkan di atas onta yang ada tandu di dalamnya. Dan ketika itu Ibunda Aisyah belum, ya badannya masih biasa, artinya tidak terlalu berat. Jadi ketika dia tidak masuk di dalam tenda itu, kaum muslimin tidak tahu. Maka dia tercecer. Ketika itu diselamatkan oleh siapa? Safwan ibnu Mu'attal. Dan mereka masuk di kota Madinah itu ketika siang hari, Pak. Masuk kota Madinah siang hari, bergembiralah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini berita mantap ini. Bisa kita viralkan nanti ini. Sampai dituduh istri Rasulullah berzina dengan Safwan ibnu Mu'attal. Dan ketika dituduh berzina tersebut sampai Rasul SAW berubah sikapnya terhadap siapa? Terhadap istri tercintanya. Berubah. Kenapa? Karena wahyu memang belum turun. Wahyu belum turun. Sampai Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah. Kenapa? Karena terpengaruh dengan berita ini. Sampai ada beberapa kaum muslimin yang juga ikut terpengaruh. Bahasan kita terjadi percakapan di rumahnya siapa? Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Jadi mereka suami istri, terjadi percakapan. Abu Ayyub bertanya kepada Ummu Ayyub, wahai istriku, kalau engkau berada di posisi Ibunda Aisyah, apakah engkau akan melakukan perzinaan dengan Safwan ibnu Mu'attal? Apa kata istrinya Ummu Ayyub? Tidak. Aku saja tidak akan mau melakukan hal tersebut, berzina dengan siapa? Safwan ibnu Mu'attal. Lalu bagaimana mungkin siapa? Istri tercinta Rasulullah SAW yang mana dia dinikahi oleh siapa? Oleh laki-laki terbaik, bapaknya terbaik. Maka tentu dia lebih tidak akan mau untuk melakukan ini. Husnuzan. Lalu Ummu Ayyub bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kalau engkau berada di posisi Safwan ibnu Mu'attal, apakah engkau akan melakukan perzinaan dengan istri Rasulullah SAW? Dijawab oleh Abu Ayyub, tidak. Tentu aku akan segan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Tentu aku akan segan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Ummu Ayyub? Kalau engkau saja tidak mau melakukan hal seperti itu, Safwan ibnu Mu'attal jauh lebih baik darimu. Sampai pada akhirnya Allah turunkan satu halaman full itu bagaimana membebaskan tuduhan ini terhadap Ibunda Aisyah. Baca di Al-Quran surat An-Nur. Allah tutup al-khabisat lil-khabisun. Wanita buruk untuk laki-laki buruk. Dan yang hebat adalah ketika berita ini sampai kepada siapa? Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya adalah istri Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana sampai orang mengatakan inilah Zaid ibnu Muhammad. Satu-satunya nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah nama Zaid. Kan dulu aib Pak, menikahi istri anak angkat. Makanya Zainab ini selalu membanggakan di hadapan siapa? Di hadapan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wali kalian itu di dunia, tapi aku dinikahkan langsung oleh Allah tabaraka wa taala dari langit yang ketujuh. Ini madu nih Pak. Biasanya konsepnya kalau zaman sekarang antara madu itu kan persaingan. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Zainab, bagaimana pendapatmu tentang peristiwa yang menimpa Aisyah? Ini madu nih Pak. Apa kata Zainab? Tidak ada yang aku ketahui dari Aisyah kecuali yang baik-baik. Jadi nikahi oleh pria terbaik. Bapaknya adalah orang terbaik,
dan tidak ada yang aku ketahui tentang Ibunda Aisyah melainkan yang baik-baik saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita marilah menjadi orang-orang yang terus memperbaiki persangkaan kita kepada siapa? Kepada Allah dan kepada manusia. Kita sampaikan secara cepat, memang secara faedah. Berprasangka baik itu adalah husnul zan alamatun ala kamalil iman. Berbaik sangka adalah salah satu di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang. Dan yang kedua, berbaik sangka itu dia akan fihi ighlaqu babil fitnah wasyarr 'ala syaitanir rajim. Dia akan menutup pintu-pintu fitnah dan pintu dosa yang akan mengalir selanjutnya. Kalau seseorang itu dia terus berbaik sangka, pertama kesempurnaan iman, yang kemudian yang kedua akan menutup pintu fitnah-fitnah selanjutnya yang mungkin jauh lebih besar, yang ini akan membuat syaitan akan gembira dengan dengan buruk sangkanya kita kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tariqun min turuqi ziyadatil alif wal mahabbati baina afradil mujtama'il muslim. Ini adalah jalan bagaimana bisa menguatkan persaudaraan antara sesama seorang muslim di masyarakat muslim. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh para ulama dalam Mawsu'ah al-Akhlaq, itu adalah dalilun ala salamatil qalbi wa taharatin nafsi wa zaka'ir ruh. Dalil selamat sehatnya hati seseorang dan juga sucinya jiwa dia dari segala bentuk perkara yang kotor. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada saudara kita. Disebutkan oleh para ulama, kalau sekiranya ada satu kesalahan yang mungkin kita lihat dari saudara kita itu satu bentuk kesalahan, maka coba cari 1001 alasan yang bisa membuat kita itu kembali berbaik sangka dengan siapa? Dengan mereka. Karena agama Islam adalah agama yang mengatur bagaimana cara kita berfikir, bagaimana cara kita berbicara, dan setiap sikap, tindak tanduk, perilaku yang kita lakukan itu diatur oleh agama Islam. Kenapa? Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang apabila seseorang itu melaksanakan setiap dari ajaran Islam tersebut, dia akan mencapai kesempurnaan dari sisi manusia. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan faedah kepada kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.